ini kita memulai sidang ya, setelah 4 bulan lebih kita menunggu sidang ini, akhirnya muncul juga sidangnya. Selasa, 29 Oktober 2024 Kejaksaan Agung memeriksa mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dugaan kasus impor gula kristal yang merugikan negara lebih dari 400 miliar. Saat itu Tom Lembong diperiksa sebagai saksi dalam kasus impor gula tahun 2015, namun di hari yang bersamaan, Tom Lembong langsung menjadi tersangka. Saat keluar Tom Lembong sudah menggunakan baju berwarna oranye sebagai simbol tahanan. Penetapan Tom Lembong sebagai tersangka mengejutkan banyak publik karena terjadi dadakan. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba langsung ditahan. Apakah kasus Tom Lembong murni hukum atau pesanan politik? Yuk mari kita simak karir perjalanan seorang Tom Lembong. Thomas Trikasih Lembong lahir 4 Maret 1971 lebih dikenal dengan nama Tom Lembong. Adalah seorang politikus, bankir, dan ekonom Indonesia. Sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019, ia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ia sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Saat itu ia menjadi orang kepercayaan Jokowi. Bahkan tak jarang Jokowi membawa Tom Lembong saat kunjungan ke luar negeri. Tom Lembong terkenal akan kecerdasannya. Namun tak sampai 1 tahun Tom Lembong dicopot dari jabatannya dan beralih menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sampai 2019. Pada Pilpres 2024 Tom Lembong menjadi kopilot tim pemenangan Anies Baswedan dan Cak Imin. Tom Lembong menolak tawaran menjadi tim sukses Prabowo Gibran dan lebih memilih bergabung menjadi tim pemenangan Anies Muhaimin. Saat menjadi tim Anies Muhaimin Tom Lembong sering disebut-sebut oleh cawapres Gibran saat debat. Saat itu Tom Lembong juga sangat vokal dalam membahas masalah energi. Bahkan membuat tim lawan ketar-ketir saat debat. Usai pengumuman hasil rekapitulasi suara oleh KPU, yang saat itu memenangkan pasangan Prabowo Gibran, bahkan sampai gugatan ke MK, Tom Lembong tetap setia menemani Anies Baswedan dan tetap lurus berada di jalur perubahan. 29 Oktober 2914 Kejaksaan Agung mengumumkan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015. Tersangka tersebut adalah mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, dan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia berinisial CS. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar menjelaskan, pada 2015, Tom Lembong diduga memberikan izin kepada perusahaan swasta, PT AP, untuk mengimpor gula kristal mentah. Padahal, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada 12 Mei 2015, Indonesia mengalami surplus gula dan tidak membutuhkan impor. Lebih lanjut, Tom Lembong juga diduga mengizinkan pengolahan gula kristal mentah hasil impor menjadi gula kristal putih. Meski disebut tidak menerima keuntungan dalam kasus korupsi impor gula, Tom Lembong tetap ditahan. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 6 Maret 2025, Jaksa Penuntut Umum mengungkap ada 10 pihak yang diuntungkan dalam kasus ini. Namun nama Tom Lembong tidak termasuk. Meski begitu Jaksa menyoroti kebijakan Tom dalam menerbitkan izin gula kristal mentah tanpa rapat koordinasi dan rekomendasi dari Menteri Perindustrian, yang menyebabkan lonjakan harga dan kerugian negara. Tom Lembong menerbitkan 21 surat persetujuan impor gula kristal mentah untuk 10 perusahaan swasta tanpa menunjuk BUMN dan stabilisasi harga, melainkan menggandeng koperasi terkait TNI dan Polri. Keputusan ini berdampak pada kemahalan harga dan pengurangan pembayaran biaya masuk sehingga negara rugi hingga 578 miliar. Selain itu, stok gula dalam negeri yang sebenarnya mencukupi namun tidak dimanfaatkan secara optimal. Atas perbuatannya, Tom Lembong didakwa pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kamis, Juni 2025 Tom Lembong menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Sebelumnya pada tanggal 5 November 2024 Tom Lembong mengajukan pra-peradilan karena dinilai banyak kejanggalan saat penetapan tersangka. Kejanggalan tersebut sebagai berikut, Tom Lembong tidak mendapatkan haknya untuk menunjuk penasihat hukum pilihannya sendiri. Angka 400 miliar yang diungkap Kejagung tidak melalui mekanisme audit. Penerapan pasal pidana korupsi padahal objeknya merupakan keputusan menteri. Penyampaian SPDP telah melewati batas 7 hari. Selasa, 26 November 2024, Hakim Tumpanuli Marbun menolak pra-peradilan Tom Lembong.
Sementara, para ahli hukum dari Fakultas Hukum UI Yogyakarta yang menggelar sidang eksaminasi pada 14/12/2024 menyatakan bahwa idealnya permohonan pra-peradilan Tom Lembong dikabulkan. 20 Januari 2024 Kejagung mengumumkan 9 tersangka baru dalam kasus impor gula. Kejagung juga mengumumkan kerugian keuangan negara dalam kasus ini 578 miliar, bukan lagi 400 miliar sebagaimana yang diumumkan pada saat penetapan tersangka Tom Lembong. Setelah 3,5 bulan Tom Lembong ditahan, berkas Tom Lembong akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 14 Februari 2025. Pada 25 Februari Kejagung mengumumkan penyitaan uang 565 miliar terkait kasus ini. Namun, uang sebanyak itu tidak ada yang berasal dari Tom Lembong. Tom Lembong juga tidak dibebani kerugian negara atas dugaan kasus korupsi ini. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menyebutkan ini kerugian di tahun 2016, yang saat itu Menteri Perdagangannya bukan Tom Lembong. Jadi karena bukan pada masa beliau, maka kerugian itu tidak dibebankan kepada para tersangka yang disangkakan melanggar ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bersama dengan Pak Tom Lembong. Hal ini lantas membuat publik bertanya-tanya, jika kerugian negara terjadi bukan di masa Tom Lembong, lantas, mengapa Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka, melakukan penahanan?